kesempatan kali ini kita akan membahas terkait transformasi klinik rumah swadaya menjadi klinik perumahan. KRS BP2P Jawa 3 sudah melakukan pelayanan sejak tahun 2022, yang dimana dalam perjalanannya tentu banyak sekali tantangan dan kesempatan yang didapat untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan rumah swadaya. Nah, mengapa masyarakat harus mendapatkan layanan rumah swadaya? Jadi, di Indonesia itu memiliki pembangunan yang sangat besar, di mana 82% pembangunan rumah itu secara swadaya atau sendiri. Namun, tidak semua orang paham bagaimana membangun rumah yang layak sesuai dengan standar. Di Indonesia, pembangunan rumah sendiri ada 62%, yaitu layak atau sesuai standar. Dan 37%-nya tidak layak atau tidak sesuai dengan standar. Berarti, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah di Indonesia hampir 40% masih dalam kondisi tidak layak atau pembangunannya belum terstandarisasi. Dan kondisi ini merupakan masalah yang perlu diperbaiki tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan hasil survei Bappenas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa akses rumah layak huni masih rendah, di mana hanya ada 4 provinsi di Indonesia yang 70% rumah tangga sudah memiliki rumah layak huni. Jadi apa sih penyebab ketidaklayakan rumah hunian itu? Yang pertama, yaitu kondisi fisik bangunan, di mana kondisi fisik bangunan ini belum sesuai standar mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas material yang digunakan hingga metode konstruksi yang kurang tepat. Bangunan yang tidak tepat memenuhi standar ini berpotensi berbahaya karena bisa mengalami kerusakan struktural ataupun bahkan runtuh dalam situasi tertentu seperti bencana alam. Yang kedua yaitu masalah akses sanitasi layak, di mana masalah ini sangat krusial karena fasilitas sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Sanitasi yang tidak memadai seringkali menjadi sumber utama penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Yang ketiga yaitu akses air minum layak, di mana masalah ini juga merupakan kebutuhan dasar yang seringkali terabaikan dalam pembangunan rumah. Tanpa akses yang memadai terhadap air minum yang layak, masyarakat akan terus menghadapi risiko kesehatan yang serius, yang pada gilirannya dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup mereka. Dan yang keempat, yaitu kecukupan luas bangunan, yang mana masalah ini merupakan aspek penting yang mempengaruhi kelayakan hunian. Rumah yang terlalu sempit tidak hanya mempengaruhi kenyamanan penghuni, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, mental, dan sosial. 4 permasalahan ini tentunya bukan masalah yang bisa kita abaikan. Masalah ini saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam survei terakhir, total rumah yang perlu diintervensi dalam tingkat nasional itu sekitar 34 juta, yang terbagi 2 secara kuratif dan preventif. Secara kuratif, ada sekitar 23 juta rumah-rumah swadaya, di mana rumah-rumah yang sudah terbangun namun tidak layak huni. Dan secara preventif, ada sekitar 10 juta rumah tangga baru atau saudara-saudara yang tinggal di rumah susun, di mana kita bisa melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat penghuni rusunawa agar mereka bisa mendapatkan rumah tapak yang layak huni. Nah, disinilah fungsi dan peran dari klinik rumah swadaya harus dijalankan. Sebenarnya apa saja sih fungsi dan peran dari klinik rumah swadaya itu? Dapat disimak dalam video berikut ini. Fungsi klinik rumah swadaya sebagai penyedia informasi dan bantuan teknis juga non-teknis. Dalam penyedia informasi, itu merupakan fungsi yang memberikan akses akan informasi dan berbagai alternatif pilihan yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam menanggulangi permasalahan rumah mereka. Dan bantuan teknis juga non-teknis merupakan kegiatan fasilitasi dan pemberian informasi mengenai pembangunan dan akses rumah yang layak kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk menghuni rumah yang layak. Fungsi klinik rumah swadaya sendiri itu sebagai fungsi pemberi rujukan, penjamin mutu, dan penyinergi sumber daya. Dalam fungsi pemberi rujukan, itu merupakan fungsi yang dapat membuat masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses kepada jasa atau keahlian tertentu. Dalam penjaminan mutu, itu sebagai contoh adalah analisa komparatif akan jasa atau bahan, produsen dan penyedia yang tersedia di pasaran, dan juga mengelola masukan atau keluhan dari masyarakat. Dan yang ketiga, penyinergi sumber daya, yaitu fungsi ini mensinergikan penggunaan sumber daya publik dan privat, sehingga penggunaan baik sumber daya maupun waktu dalam pembangunan perumahan menjadi lebih efisien.
Dalam bantuan teknis dan non-teknis yang diberikan klinik rumah swadaya itu berupa ilmu pengetahuan yang berisi pelayanan informasi, juga bantuan teknis seperti desain rumah yang layak secara teknis. Yang kedua, ada informasi. Dalam informasi ini berupa pembiayaan perumahan seperti subsidi perumahan, informasi lembaga yang bekerja sama dalam pembiayaan perumahan, berupa koperasi, bank, dan juga LSM. Yang ketiga, ada dampingan teknis. Dalam hal ini, pelayanan informasi dan bantuan teknis seperti desain rumah yang layak secara teknis, gambar kerja, dan rencana anggaran biaya juga informasi tukang. Yang keempat, akses ke sumber daya. Informasi dan pelayanan teknologi dan bahan bangunan berupa informasi dan bantuan teknis untuk teknologi dan bahan rumah murah yang layak dan juga terjangkau, seperti RISA, Ruspin, pelayanan tanah atau lahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada peningkatan kapasitas yang berupa pelayanan informasi dan bantuan teknis seperti workshop, forum sharing, panduan, dan lain-lain. Peran dan pelayanan klinik rumah swadaya. Klinik rumah swadaya sendiri sebagai pemberi saran, yaitu sebagai tata kelola pemerintahan dan juga beberapa program, juga sebagai dukungan untuk masyarakat seperti ilmu pengetahuan, informasi, dampingan teknis, dan lain-lain. Dan klinik rumah swadaya sendiri sebagai integrator seperti isu tata ruang dan pertanahan yang berupa pemilik, pengguna, dan juga pengelola. Peran KRS sebagai integrator dari berbagai hal seperti dukungan untuk masyarakat dan juga pemberi saran untuk masyarakat. Dalam hal ini, klinik rumah swadaya sebagai fasilitator bagi beberapa program. Klinik rumah swadaya sebagai wadah besar bagi berbagai hal, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor, dan lain-lain. KRS juga mencoba untuk membangun informasi dari berbagai macam website dan juga lainnya. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.